sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, ajar kami dan bentuk kami supaya menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Matius 9 ayat 1, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Di dalam tahun Harvest of Abundant Miracles, puji Tuhan ada begitu banyak kesaksian pelayan Tuhan dan jemaat di MIC Church yang sudah mengalami miracles and wonders dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua rindu alami tahun penuh dengan mujizat yang dari Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, barulah mujizat itu dialami oleh orang yang lumpuh itu. Kita sudah belajar untuk perhatikan pikiran dan hati kita. Apakah keseharianmu memperlihatkan iman percayamu kepada Tuhan? Apakah sorot matamu dan respon hatimu menunjukkan bahwa saudara sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong hidupmu? Atau saudara mulai mencari pertolongan dari yang bukan Tuhan Yesus? Kita sudah bahas hal ini. Bagi yang ketinggalan bisa klik link di kolom deskripsi untuk khotbah sebelumnya. Khotbah kali ini saya beri judul Tuhan Yesus ampuni dosamu. Matius 9 ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman dalam bahasa aslinya pistis, faith, faithfulness, pledge, proof, advance payment. Iman, percaya, kesetiaan, bayar di muka, terbukti. Menurut Global Burden of Disease Study, lebih dari 95% manusia di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan. Bahkan lebih dari sepertiga populasi dunia memiliki lebih dari 5 penyakit di dalam dirinya. Banyak sekali, bahkan hampir semua orang punya penyakit, punya masalah. Tetapi kenapa harus orang lumpuh ini yang mendapatkan kesembuhan? Kita mau belajar dari firman Tuhan. Orang lumpuh ini bersama teman-temannya membayar di muka, membuktikan iman mereka. Bukan sekedar percaya Tuhan, tetapi mereka tuh ngotot, mereka gerak, mereka datang hadir di setiap ibadah, di Zoom meeting. Mereka mengejar Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Mereka sungguh percaya dengan aktif, bukan iman yang malas. Mereka punya iman yang aktif. They have a humble faith. Mereka punya iman yang rendah hati, mau melakukan apa saja yang dibutuhkan supaya ada perkenanan Tuhan untuk memberi mereka kesempatan. Bukan attitude orang zaman now yang melontarkan kata, ya kalau Tuhan mau sembuhkan, ya sembuhin aja. It is not a humble faith. Seharusnya kita belajar lebih rendah hati. Ada pistis, bayarlah di muka. Ada usaha karena percaya
bukan cuma pasrah menyerah atau cari pertolongan dari yang bukan Tuhan Yesus. Mari, bayar di muka, ada usaha dalam membuktikan iman percayamu. Ada pistis, mulai doakan kembali pertobatan jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Kita pasti alami tahun penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mari bayar di muka. Ada usaha dalam membuktikan iman percayamu. Ada pistis, mulai doakan kembali keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Apapun kenyataannya, tetap percaya Tuhan mampu adakan keharmonisan, kesatuan, kasih, damai sejahtera dan kebahagiaan atas keluargamu. Mari bayar di muka. Ada usaha dalam membuktikan iman percayamu. Ada pistis, mulai percaya kembali dan doakan pekerjaanmu, bisnismu, rencanamu. Walau apapun kenyataan yang ada sekarang, tidak ada kata terlambat untuk kita alami pembebasan dari belenggu hutang, kerakusan dan keangkuhan hidup. Alami berkat segala sesuatu yang baik terjadi atas pekerjaanmu dan bisnismu. Amin. Mari bayar di muka. Ada usaha dalam membuktikan iman percayamu. Ada pistis, ada kesetiaan dalam beribadah yang menjaga imanmu tetap dalam kondisi yang baik. Setia hadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan ikutin kiri kanan kita yang mungkin membiasakan diri mereka menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari ibadah. Ingat, pada penghakiman terakhir kita mempertanggungjawabkan masing-masing sendiri-sendiri, bukan kolektif, bukan rame-rame, tetapi saudara tanggung jawab atas kerohanianmu sendiri. Matius 9 ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman mereka adalah bentuk majemuk di mana pergaulanmu, lingkunganmu, pertemananmu menentukan apa yang Tuhan lihat dari aktivitasmu. Apakah itu iman atau sesuatu yang bukan iman? Karena kalau pertemananmu, lingkunganmu, pergaulanmu, maka ada iman yang terbentuk dan dibangun, maka sudah sewajarnya mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhanlah yang kita pasti alami. Tapi ketika komunitasmu, tempatmu sering hangout dan curhat itu tidak sedang membangun iman percaya kita kepada Tuhan, maka aktivitasmu tidak selaras dengan ayat ini dalam alami mujizat Tuhan. Matius 9 ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus memanggil dengan hai anakku. Dalam bahasa aslinya teknon, satu panggilan yang intim dan dekat. Atau pada zaman itu murid terhadap gurunya dianggap sebagai anak didik dari gurunya. Dan dilanjutkan dengan hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh ini mungkin takut karena dia merasa dirinya adalah orang berdosa. Ada rasa bersalah atas dosanya sehingga dia takut Tuhan Yesus mungkin tidak mau dekat sama dia. Tuhan Yesus tahu dan makanya mengakui dengan intim bahwa kamu anakku, bukan lagi anak dari dosa, bukan lagi anak di bawah kuasa si jahat, tapi kamu anak Tuhan. Apapun yang terjadi di belakang, apapun kesalahan kita, ketahuilah Tuhan memanggil saudara anakku. Saudara tidak lagi di bawah kuasa si jahat, tidak berada di bawah hukum dosa. Karena pada zaman itu orang mengakui bahwa segala sakit penyakit adalah akibat dari dosa. Kita bisa lihat dari Yohanes 9:2, Yakobus 5 ayat 14-15, 2 Samuel 24 ayat 10-14, di mana dalam pembahasan ayat di atas, sakit terkadang merupakan satu kondisi hukuman langsung dari Tuhan atas dosa orang-orang tersebut. Di mana dosa, kerakusan, pelit, mabuk-mabukan, kenajisan, ketidakkudusan, seks bebas, narkoba, dan lain hal dilihat mendatangkan kutuk dan sakit penyakit terutama pada zaman itu. Seringkali kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri, padahal salahnya, dosanya sudah kemarin. Tetapi hari ini kamu masih hukum dirimu sendiri. Jadi alasan saudara minder ketemu Tuhan dengan mentalitas
saya nggak layak, saya nggak pantas. Lalu kita menjauh dari semua ibadah, pelayanan, atau komunitas. Dan ujungnya yang makin parah. Maka Tuhan berkata, "Be encouraged, my child, your sins are forgiven." Matthew 9 verse 2. Senyum, seperti berkata, senyum dong anak kesayanganku, kesalahanmu sudah diampuni. Ayo semangat lagi, Tuhan mau ampuni dosamu. Kamu harus ampuni dirimu sendiri karena melakukan kesalahan itu. Kamu anakku, bukan lagi anak di bawah kuasa dosa. Be encouraged, my child, your sins are forgiven. Be of good cheer, be encouraged. Tuhan Yesus berkata karena Tuhan terlebih dahulu berurusan dengan penyakit di hatinya, penyakit di pikirannya, penyakit di jiwanya. Ada satu kesedihan, stres, depresi, merasa tertolak, dan hidup serasa tidak adil. Tuhan Yesus mengampuni dosanya terlebih dahulu, mengatasi sumber penyakitnya. Karena umat Yahudi pada zaman itu menganggap tidak ada hukuman tanpa dosa. Kalau sebabnya diatasi, maka akibatnya akan beres dengan sendirinya. Tuhan Yesus mau ampuni dosa saudara. Mari minta ampun sama Tuhan, dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Yang penting jangan lakukan dosa yang sama lagi. Bukan berlama-lama di lembah kegagalan. Forgive ourselves and start anew. Ampuni dirimu dan mulailah awal yang baru. Tuhan mau ampuni, maka kita juga harus let go and ampuni diri kita atas setiap kesalahan kita. Mari hidup lebih baik mulai hari ini. Mulai hidup lebih kudus, lebih mulia, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bulan Mei 1954, Roger Bannister menjadi pemecah rekor lari tercepat jarak 1 mil. 2 bulan kemudian rekor itu dipecahkan oleh John Landy. Kemudian di bulan Agustus keduanya bertanding. John Landy berada di depan, sepertinya akan menang. Tetapi saat mendekati garis finish, ia berpikir, di mana Roger? Lalu ia menengok ke belakang, dan di saat itulah Roger menyalipnya. Dalam wawancara dengan majalah Time, John Landy berkata, kalau saja saya tidak melihat ke belakang, saya pasti menang. Mari belajar dari pengalaman John Landy. Sebaiknya kita tidak menengok ke belakang. Hidup ini mirip sebuah pertandingan yang bergerak ke depan. Kita bisa menengok ke belakang untuk belajar atau mengingat hal yang menyenangkan untuk mengucap syukur. Tuhan adalah jagonya membuat karya yang indah dari apapun kondisi saudara sekarang. Pertumbuhan lebih penting daripada hanya kehidupan yang sempurna. Jangan hidup di masa lalu dengan penyesalan, tetapi imani masa depan dengan penuh pengharapan. Mari sejenak kita minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa kita. Mari bersama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau alami mujizat dari Tuhan, tetapi kita mau belajar dari ayat firman Tuhan bahwa pertama, percayalah kepada Tuhan, bukan andalkan yang lain yang bukan Tuhan. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sadarilah bahwa saudara bukan lagi anak dalam kuasa dosa, tetapi saudara anak Tuhan. Dan dosamu sudah diampuni. Sumber permasalahanmu, sumber penyakitmu sudah diatasi. Jadi terimalah pengampunan dari Tuhan dan alami hidup penuh dengan tuaian mujizat yang berlimpah. Amin. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, mampukan setiap kami merelakan dan mengampuni atas setiap kesalahan, dosa, kebodohan kami. Amin. Mulai hari ini kami dibebaskan. Kami mulai awal yang baru yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.